Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Meka Arihanto. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Rangkaian Listrik. Jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik memiliki dua jenis, yaitu rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar atau satu jalur. Di bawah ini merupakan contoh gambar rangkaian seri. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau bercabang. Ini adalah contoh gambar rangkaian paralel. Bahan-bahan untuk membuat rangkaian listrik. Yang pertama, kabel. Kabel berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari baterai ke seluruh komponen yang ada di dalam rangkaian listrik. Dudukan lampu. Dudukan lampu berfungsi untuk menempatkan bohlam lampu. Bohlam lampu berfungsi untuk memperlihatkan ada arus atau tidak ada arus listrik. Stop kontak. Stop kontak berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Triplek berfungsi untuk menempatkan komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian listrik. Sebelumnya saya sudah pernah membuat rangkaian seri dan paralel. Ini adalah alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, gunting. Gunting berfungsi sebagai untuk memotong kabel-kabel. Isolasi berfungsi untuk menutupi ujung kabel yang sudah dipotong. Penggaris berfungsi untuk menggambar diagram rangkaian listrik. Pensil berfungsi juga untuk menggambar diagram rangkaian listrik. Lem tembak berfungsi untuk menempelkan komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian listrik. Solder berfungsi untuk memanaskan timah. Timah solder berfungsi untuk menyatukan kabel-kabel yang sudah dipotong. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Kelebihan rangkaian seri. Kabel yang dibutuhkan lebih sedikit atau sederhana sehingga biaya lebih sedikit. Lebih efisien karena arus yang dialirkan di setiap beban sama. Kelebihan rangkaian paralel. Apabila salah satu cabang putus, cabang yang lain tetap menyala. Jumlah arus adalah jumlah arus sumber tegangan. Lampu menyala lebih terang. Kekurangan rangkaian seri. Apabila ada satu rangkaian yang terputus, semua komponen mati. Yang kedua, lampu tidak sama terang dan lampu menyala lebih redup. Kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, memerlukan kabel yang lebih banyak. Karena lebih banyak kabel, maka biaya lebih banyak. Cara membuat rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, potong kabel dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, gambar rangkaian seri dan paralel di papan triplek untuk memudahkan pemasangan komponen. Kupas kulit kabel dengan tang pengupas kabel pada bagian ujungnya. Pasang seluruh komponen, dudukan lampu, saklar, pada papan kayu atau bahan lain yang tersedia. Kemudian gunakan lem tembak agar komponen tidak lepas. Yang keempat, sambungkan kabel dan komponen dengan menggunakan alat solder. Pasang baterai pada soket atau tempat baterai yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, pasang seluruh bohlam pada fitting bohlam. Gambar rangkaian seri dan paralel yang saya sudah buat. Ini yang asli dan ini yang gambar. Baterai, saklar, dan bohlam lampu. Percobaan rangkaian seri. Pada diagram rangkaian seri di atas, apabila aliran listrik diputus di saklar 3, maka lampu L3 dan L4 akan mati. L3 dan L4 dirangkai secara seri.
Percobaan rangkaian paralel. Pada diagram rangkaian paralel di atas, apabila aliran listrik diputus di saklar 2, maka lampu 2 tetap menyala. Begitu juga apabila saklar 1 terputus, maka lampu 1 tetap menyala. L1 dan L2 dirangkai secara paralel. Ini adalah hasil percobaan saya membuat rangkaian campuran dari rangkaian seri dan paralel. Baterai merupakan sumber energi listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Agar listrik dari baterai dapat mengalir ke seluruh komponen, saklar utama harus dinyalakan terlebih dahulu. Bisa dilihat, rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri karena tahanan rangkaian paralel lebih kecil daripada tahanan rangkaian seri. Jika rangkaian paralel satu komponen terputus, yang lainnya tetap menyala. Tetapi jika rangkaian seri satu komponen terputus, maka yang lainnya juga ikut terputus. Demikian presentasi makalah saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.